Man of the Match Sassuolo 2-0 AC Milan, Armand Lauriente. AC Milan harus menelan kekalahan pahit saat menghadapi Sassuolo pada pekan ke-35 Serie A, Minggu 3 Mei malam waktu Indonesia Barat, bermain di Mapei Stadium. Rossoneri tumbang dengan skor 0-2. Hasil ini menjadi pukulan telak bagi Milan dalam perburuan tiket Liga Champions. Mereka gagal meraih poin sekaligus tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Situasi semakin sulit setelah Fikayo Tomori menerima kartu merah di babak pertama. Bermain dengan 10 orang membuat Milan kehilangan keseimbangan permainan. Di sisi lain, Sassuolo tampil efektif dan terorganisir dengan baik. Mereka memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk mengontrol jalannya pertandingan. Armand Lauriente tampil sebagai sosok paling menentukan dalam kemenangan Sassuolo. Penyerang asal Prancis itu dinobatkan sebagai Man of the Match berkat kontribusi vitalnya. Rapor pemain AC Milan saat kalah 0-2 lawan Sassuolo. AC Milan harus menerima kenyataan pahit saat tumbang 0-2 dari Sassuolo pada pekan ke-35 Serie A 2025-2026, Minggu 3 Mei malam waktu Indonesia Barat. Hasil ini menjadi pukulan telak dalam perburuan tiket Liga Champions. Bermain di Mapei Stadium, Rossoneri gagal memanfaatkan peluang untuk menjauh dari pesaing di klasemen. Sebaliknya, mereka justru tampil di bawah ekspektasi dalam banyak aspek permainan. Kartu merah Fikayo Tomori menjadi momen krusial yang mengubah jalannya pertandingan. Namun, performa kolektif tim juga menunjukkan banyak kelemahan yang tidak bisa diabaikan. Dari lini belakang hingga depan, Milan kesulitan menemukan ritme permainan. Berikut rapor pemain AC Milan dalam laga tersebut. Mike Maignan, 5-5. Fikayo Tomori, 2-5. Matteo Gabbia, 4-5. Strahinja Pavlovic, 5-5. Alexis Saelemaekers, 5-5. Youssou Fofana, 5. Ardon Jashari, 4-5. Adrien Rabiot, 5-5. Pervis Estupinan, 5. Christopher Nkunku, 5. Rafael Leao, 4-5. AC Milan dipermalukan Sassuolo. Rossoneri kena mental disoraki fans sendiri. Kekalahan ini memastikan Milan hanya meraih 4 poin dari 5 laga terakhir. Performa buruk tersebut memicu kemarahan dari para pendukung setia. Mereka merasa kecewa dengan penurunan drastis kualitas permainan tim kesayangan. Lini belakang Milan tampak sangat rapuh tanpa kehadiran Tomori di lapangan. Armand Lauriente kemudian menggandakan keunggulan Sassuolo dan mengunci kemenangan tuan rumah. Skor 2-0 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Suasana canggung terjadi sesaat setelah pertandingan berakhir. Para pemain Milan awalnya ragu untuk mendekat ke tribun penonton. Mereka memilih tetap berada di lingkaran tengah lapangan dalam waktu yang cukup lama. Sorakan bernada cemoohan menggema dari tribun tim tamu. Suporter yang datang jauh-jauh merasa tidak puas dengan hasil tersebut. Hubungan antara pemain dan fans tampak sedang berada di titik terendah. Kapten Mike Maignan sempat mencoba mencairkan suasana yang kaku tersebut. Dia mengajak rekan setimnya untuk berjalan menuju tribun dan memberi apresiasi. Namun langkah itu terhenti karena suara Bowo yang justru semakin keras terdengar. Melihat reaksi negatif tersebut, para pemain akhirnya memutuskan balik kanan. Mereka langsung menuju ruang ganti tanpa menyapa suporter lebih dekat. Hal ini dilaporkan oleh Sky Sport Italia sebagai momen yang sangat awkward. AC Milan keok dari Sassuolo. Kecewa Allegri, kami memang main buruk. Milan tampil kurang solid sejak menit pertama. Gol cepat Domenico Berardi membuat rencana permainan yang disusun pelatih tidak berjalan sesuai harapan. Situasi semakin sulit ketika Armand Lauriente menambah keunggulan Sassuolo di awal babak kedua. Gol tersebut praktis memukul mental tim tamu yang sedang berusaha bangkit. Allegri menilai para pemainnya kehilangan fokus di momen penting. Selain itu, banyak kesalahan teknis yang membuat aliran bola tidak berkembang dengan baik. Kami melakukan pendekatan yang buruk di kedua babak, terutama di babak kedua. Kami membuangnya begitu saja. Begitulah yang terjadi dalam periode ini, ujar Allegri dalam sesi wawancara dengan DAZN. Secara teknis kami melakukan banyak kesalahan. Itu adalah hari yang buruk, hari Minggu yang buruk. Kami harus bertemu lagi pada hari Selasa dan bekerja untuk memperbaikinya. Lanjutnya. Ambil atau tidak, Arsenal ditawari rekrut Rafael Leao dari AC Milan. Nama Rafael Leao kembali mencuat menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Winger milik AC Milan itu dilaporkan sedang dipasarkan oleh perantara ke sejumlah klub top Eropa. Menurut laporan TEA Amtal, Arsenal termasuk dalam 4 klub Liga Inggris yang telah dihubungi. Selain The Gunners, Chelsea, Liverpool, dan Manchester United juga masuk dalam daftar peminat potensial. Situasi Leao di San Siro menjadi pemicu utama spekulasi ini. Pemain asal Portugal itu kini hanya memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya bersama Milan.
Pihak Rossoneri masih berupaya memperpanjang masa baktinya. Namun mereka dikabarkan siap melepas sang pemain dengan harga sekitar 43,2 juta pound jika tidak tercapai kesepakatan baru. Leao sendiri sebenarnya masih menjadi pemain penting bagi Milan musim ini. Ia mencatatkan 10 gol dan 3 assist dari 28 pertandingan di semua kompetisi. Meski begitu, performanya sempat menurun dalam beberapa pekan terakhir. Ia hanya mencatatkan 1 assist tanpa gol dalam 6 laga Serie A terakhir, ditambah gangguan cedera yang menghambat konsistensinya. AC Milan siapkan strategi jangka panjang. Kone jadi sorotan. Dalam upaya meningkatkan performa AC Milan menuju musim depan, Direktur Olahraga Igli Tar menegaskan bahwa klub berada dalam sinkronisasi penuh dengan pelatih Max Allegri. Pertemuan berdurasi 3 jam di markas klub diadakan untuk merencanakan strategi transfer musim panas, menandakan keseriusan Rossoneri dalam menyusun langkah strategis. Rumor beredar bahwa Milan tengah memantau gelandang internasional Kanada, Ismael Kone, yang tampil gemilang bersama Sassuolo musim ini. Tar mengonfirmasi ketertarikan tersebut, mengakui bahwa Kone memiliki kemampuan yang menarik perhatian di pasar transfer. Di sisi lain, Luka Modric harus menepi hingga akhir musim setelah menjalani operasi akibat benturan dengan Manuel Locatelli. Meski demikian, Modric diperkirakan akan memperpanjang kontraknya dan berharap pulih sepenuhnya untuk berlaga di Piala Dunia 2026 bersama Kroasia. Banyak dikritik. Max Allegri puji kemampuan teknis Christopher Nkunku. Christopher Nkunku didatangkan AC Milan seharga 37 juta euro dari Chelsea. Namun penampilan sang pemain sejauh ini masih mengecewakan. Dia belum menunjukkan performa yang sepadan dengan nilai transfernya tersebut. Meskipun begitu, pelatih AC Milan, Max Allegri menolak mempertanyakan kualitas mantan pemain RB Leipzig tersebut dan meminta semua pihak untuk bersabar. Dia memiliki kemampuan teknis yang luar biasa. Di tahun pertamanya di Italia dia mencetak gol-gol. Kami punya masalah mencetak gol belakangan ini, tapi mungkin besok kami akan kembali mencetak gol bersama para penyerang kami, ujar Allegri. Tidak ada keraguan tentang nilai seorang pemain, musim itu penting. Sama seperti tidak ada keraguan tentang nilai para pemain yang kami miliki dalam skuad kami. Hal serupa juga berlaku bagi Jimenez, yang tiba dari Feyenoord namun langsung didera cedera pergelangan kaki parah yang memaksanya absen selama 4-5 bulan di musim pertamanya San Siro. Allegri menegaskan penilaian terhadap striker asal Meksiko itu tidak bisa dilakukan secara adil berdasarkan musim yang sebagian besar dihabiskan di ruang perawatan. Santiago adalah pemain yang tiba di Milan tahun lalu. Dia memulai musim dengan masalah pergelangan kaki ini. Datang pada Agustus setelah Gold Cup. Tahun ini cedera membuatnya absen 4 hingga 5 bulan. Begitu kamu kembali, menemukan ritme tidak mudah. Dia bekerja dengan baik. Dia adalah pemain yang berharga dan tetap berharga, tegasnya. Dalam radar Milan, kepergian Gonçalo Ramos dari PSG kemungkinan serius. Nama striker internasional Portugal berusia 24 tahun itu sebenarnya sudah beberapa kali muncul dalam radar Rossoneri dalam beberapa tahun terakhir, namun misi tersebut masih belum membuahkan hasil. Namun kali ini, hubungan baik antara AC Milan dengan agen dari Gonçalo Ramos, Jorge Mendes, dinilai dapat mempermudah proses negosiasi jika kedua pihak akhirnya sepakat untuk bergerak maju. Pakar bursa transfer Italia, Fabrizio Romano memberikan pembaruan langsung terkait situasi sang pemain menjelang akhir musim, dan kemungkinan sang pemain akan bergabung dengan tim Rossoneri. Ramos bisa meninggalkan Paris Saint-Germain di musim panas, ini kemungkinan serius. Ramos akan fokus membantu PSG hingga akhir musim yang luar biasa ini. Seorang profesional sejati yang selalu dihargai secara internal, tulis Romano. Di musim panas, kepindahan memungkinkan dengan beberapa klub yang berminat dan pergerakan baru diantisipasi agar Ramos bisa menjadi starter di tempat lain. Keinginan Ramos untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain sebagai starter menjadi faktor kunci di balik potensi kepindahannya di bursa transfer musim panas ini. Di PSG, pemain asal Portugal itu kerap berstatus pelapis dan belum mendapatkan posisi utama yang diharapkan sejak bergabung dengan Les Parisiens. Milan, yang masih aktif mencari striker andalan untuk musim depan, bisa jadi destinasi ideal. Milan siap lego Nkunku usai gagal bersinar di Chelsea. AC Milan tampaknya siap melepas Christopher Nkunku pada bursa transfer musim panas mendatang. Pemain asal Prancis ini dianggap belum mampu menyamai ekspektasi dengan nilai transfernya yang mencapai 37 juta euro di San Siro. Nkunku, yang bergabung dengan Rossoneri dari Chelsea musim panas lalu, menjadi sorotan setelah performanya dinilai tidak memuaskan dalam kampanye Serie A 2025-26. Meski menyandang status sebagai rekrutan termahal di Serie A musim ini, penyerang berusia 28 tahun tersebut belum mampu bersinar seperti yang diharapkan.
Dalam 31 penampilannya di semua kompetisi, Nkunku hanya mampu mencetak 6 gol, dengan 5 diantaranya di Serie A dan 1 gol di ajang Coppa Italia. Catatan ini jauh dari harapan pelatih Massimiliano Allegri, yang pada awalnya berharap mendapatkan seorang striker klasik dengan postur fisik yang lebih dominan. Kekecewaan ini mendorong Milan untuk mempertimbangkan opsi menjual mantan pemain Chelsea tersebut. Nkunku bahkan sudah menarik minat dari beberapa klub lain, termasuk Fenerbahce yang sempat mendekati sang pemain pada Januari lalu. Klub-klub dari Saudi Pro League juga diperkirakan akan ikut dalam perburuan tanda tangan Nkunku seiring dengan semakin dekatnya bursa transfer musim panas. Keputusan Milan untuk melepas Nkunku menjadi langkah strategis guna menyegarkan lini depan mereka. Setelah kontribusi pemain Prancis ini dinilai kurang memuaskan selama musim berjalan, kini Rossoneri tengah menanti tawaran terbaik untuk mengoptimalkan potensi keuntungan dari penjualan sang pemain. Jadi bidikan Milan, Leon Goretzka dan Alexander Sorloth beri lampu hijau. AC Milan mendapatkan sinyal positif terkait upaya mereka untuk mendatangkan Leon Goretzka dan Alexander Sorloth pada bursa transfer musim panas mendatang. Langkah ini diambil manajemen untuk menunjukkan keseriusan dalam membangun skuad yang kompetitif. Setelah melalui berbagai pertemuan dengan Max Allegri, dua nama tersebut kini menjadi prioritas utama tim. Leon Goretzka telah lama menjadi incaran Rossoneri. Dikabarkan sudah memberikan lampu hijau secara lisan. Gelandang berpengalaman tersebut sangat dihargai karena kualitas permainan serta kepemimpinannya di tengah. Goretzka meminta waktu untuk menunggu hingga akhir musim sebelum menandatangani kontrak apapun. Namun, tanda-tanda menunjukkan bahwa tim asal Milan tersebut berada di posisi terdepan untuk mendapatkan jasanya. Sementara itu, Alexander Sorloth menjadi kandidat terkuat untuk mengisi lini serang tim berjuluk Il Diavolo tersebut. Penyerang Norwegia itu dilaporkan telah menyetujui kepindahan ke Milan pada hari Jumat kemarin. Sorloth berniat meminta Atletico Madrid untuk melepaskannya pada akhir musim nanti. Mahar sebesar 20 juta euro ditambah bonus diperkirakan cukup untuk meyakinkan pihak klub Spanyol tersebut agar melepasnya. Kehadiran dua pemain berpostur tinggi ini diharapkan mampu memberikan stabilitas dan dimensi baru dalam taktik Allegri. Hal ini menjadi bukti nyata ambisi klub untuk segera kembali bersaing di papan atas. Alessandro Nesta. Saya harap Milan bisa melaju jauh bersama Allegri. Legenda AC Milan, Alessandro Nesta, memberikan dukungannya kepada Max Allegri dan berharap sang pelatih dapat terus memberikan prestasi bagi Rossoneri. Alessandro Nesta dan Max Allegri pernah bekerja sama saat di AC Milan pada musim 2010-11, di mana kolaborasi tersebut berhasil membuahkan gelar Scudetto dan Supercoppa Italiana. Kedekatan ini terus berlanjut hingga Nesta pensiun pada 2013. Dalam sebuah wawancara dengan DAZN, Nesta ditanya mengenai situasi terkini klub dan apakah Allegri merupakan sosok yang tepat untuk tetap memimpin tim. Mantan bek tangguh tersebut memberikan jawaban yang sangat positif mengenai sang pelatih. Saya harap Milan bisa melaju jauh bersama Allegri. Bagi saya, dia tidak sama seperti di tahun 2011. Dia telah berkembang dalam mengelola pemain dan memahami posisinya. Dia datang ke Milan dari Cagliari ke tim yang sudah menua dan telah memenangkan banyak gelar. Tidak mudah mengelola pemain seperti kami di penghujung karir mereka. Bagi saya, itu adalah pengalaman belajar yang luar biasa. Dan sekarang dia telah membuat lompatan besar ke depan, ujar Nesta. Keseimbangan antara pengalaman masa lalu dan perkembangan kemampuan manajerial saat ini menjadi alasan utama dukungan dari sang mantan pemain.